أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نصلي ونسلم على من لأسمى سما سما ونصلي على من دلت على أوصافه كتب السماء والمسك من عرق النبي تنسما وحديثه يبرئ القلوب من العمى لقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Amma ba'd. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah menurunkan banyak sekali kenikmatan, karunia, rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan langkah kaki kita menuju masjid yang penuh berkah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai orang yang beriman, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan sosok manusia yang berani menghapus perbudakan di muka bumi ini. Beliau sosok manusia yang mengatakan ikhwanukum khawalukum, bahwasanya budak-budak kalian adalah saudara-saudara kalian. Beliau merupakan sosok manusia tatkala ditawarkan oleh kaum kafir Quraisy harta, tahta maupun wanita, akan tetapi beliau mengatakan dengan lantang, mengatakan dengan tegas, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktuh. Demi Allah, kata Rasulullah SAW, seandainya mereka, orang-orang kafir Quraisy, mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku hanya untuk meninggalkan perkara dakwah ini, maka demi Allah, sama sekali tidak, sekali-kali tidak saya untuk meninggalkan perkara dakwah ini. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Ulama mendefinisikan takwa yaitu dengan alimtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, yaitu mengerahkan segala daya dan upaya kita untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mengerahkan segala tenaga kita untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia tentunya mendambakan sebuah kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimit Thayyib, bahwasanya di sana ada 3 resep, ya, 3 cara bagaimana manusia menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Miftahus sa'adah fid dunya wal akhirah. Maka beliau mengatakan bahwasanya resep yang pertama agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat adalah idza an'ama alaihi syakara. Tatkala seorang hamba mendapatkan nikmat, maka hendaknya hamba tersebut senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, terkadang lupa atas nikmat yang telah Allah berikan, baik itu dari bangun tidur hingga tidur lagi, dari ujung kepala hingga ujung kaki, kita lupa untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut.
Lalu bagaimana kita mensyukuri nikmat tersebut? Beliau melanjutkan cara mengekspresikan kita untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua adalah, yang pertama adalah al-i'tirafu biha batina, yaitu mengakui dengan sepenuh hati bahwasanya nikmat-nikmat yang kita dapatkan, nikmat-nikmat yang kita rasakan itu sepenuhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari zat-zat yang lainnya. Kemudian setelah kita mengakui dengan sepenuh hati bahwasanya nikmat itu atau pemberi nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, langkah berikutnya adalah at-tahadduts biha zahira, yaitu mengungkapkan ya atas nikmat tersebut ya dengan amal saleh, ya dengan ucapan-ucapan yang baik, kalimat thayyibah, ya dengan mengucapkan hamdalah tatkala kita mendapatkan nikmat, tatkala kita mendapatkan rizki, maka kita gunakan semaksimal mungkin dengan amal-amal soleh kita. Sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di suatu malam, ya didapati oleh istrinya yang tercinta yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tatkala beliau melaksanakan salat qiyamul lail hingga kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bengkak. Kemudian ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Lima tasna hadza ya Rasulullah?" Apa yang kau lakukan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqad ghafara Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan engkau wahai Rasulullah telah diampuni dosa-dosa engkau, baik yang lalu maupun yang akan datang. Engkau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bagi engkau surga. Lalu untuk apa berlelah-lelah hingga kaki engkau bengkak melaksanakan qiyamul lail ini? Maka kita simak, kita dengarkan apa yang dijawab, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Afala akunu 'abdan syakura?" Wahai istriku yang tercinta, apakah tidak boleh bagiku agar senantiasa menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu bagaimana dengan kita? Ya, kita yang tidak dijanjikan oleh Allah surga, kita yang tidak dijamin oleh Allah dosa-dosa kita diampuni olehnya. Lalu apakah kita tidak malu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu kemudian setelah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan amal soleh, yang ketiga adalah wa tasrifuha fi mardatihi, yaitu mengalokasikan atas segala nikmat yang kita terima, ya. Sebagian rizki kita yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, kita alokasikan harta tersebut, ya, titipan amanah tersebut kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita sisihkan rizki kita kepada anak yatim, ya. Kemudian ke setiap kemaslahatan umat, ke masjid, ke pesantren, sekolah dan lain sebagainya, atau bahkan sekarang saudara-saudara kita yang berada di Palestina, kita sisihkan harta-harta kita untuk mereka-mereka yang sedang mengalami musibah, sedang mengalami ujian tersebut. Maka itu 3 cara yang ditawarkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ya, bagaimana kita menjadi seorang hamba yang bersyukur. Kemudian resep yang kedua kata beliau, setelah kita tahu bahwasanya tatkala kita mendapatkan rizki, nikmat, kita hendaknya bersyukur, dan yang kedua adalah idza btuliya sabara. Tatkala seorang hamba mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, maka hendaknya hamba tersebut untuk senantiasa bersabar. Maka al-ulama menyimpulkan, ya, berdasarkan ayat firman Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayat yang ke-10 surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Bahwa sesungguhnya amalan, ya, sabar itu merupakan pahala atau ganjarannya luar biasa, tanpa batas. Lalu bagaimana kita bersabar akan ujian dan musibah yang kita dapati? Maka sabar di sini adalah bagaimana kita menahan diri dari lisan kita agar tidak senantiasa mengeluh atas musibah yang menimpa kita.
Kemudian kita menahan diri dari perbuatan kita agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka umat manusia, ya, hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya pasti tidak luput dari dua kondisi ini. Entah dia mendapatkan nikmat, kebahagiaan, mendapatkan kabar gembira, atau yang kedua dia mendapatkan musibah ataupun cobaan. Maka beruntunglah bagi setiap orang yang beriman. Dan itu membuat heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merasa takjub bagi orang-orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah. Sungguh saya merasa takjub terhadap orang-orang yang beriman. Innal amra kullahu lahu khair. Bahwa perkara orang-orang yang beriman ini selalu dalam keadaan kebaikan, mendapatkan pahala di setiap kondisi. Walaysa dzaka illa limu'minin, bahwa hal itu tidak ada kecuali didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Yaitu apa? In asabathu sarra syakar. Tatkala orang beriman tersebut mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan rizki, kemudian dia terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu dharra sabar. Tatkala seorang hamba ini mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, nah, dia senantiasa bersabar. Nah, maka dua hal ini tidak luput dari kondisi manusia selama ia hidup, ya. Entah dia mendapatkan musibah ataupun mendapatkan nikmat. Maka bagaimana kita mengatasi dua kondisi tersebut? Tatkala kita mendapatkan nikmat, hendaknya kita bersyukur. Tatkala kita mendapatkan ujian ataupun musibah, hendaknya kita bersabar. Kemudian resep yang ketiga, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yaitu idza aznaba istaghfara. Tatkala seorang hamba terjatuh dalam kemaksiatan, seorang hamba melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa, maka hendaknya cepat-cepatlah baginya untuk beristighfar, untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat. Jangan sampai kita berputus asa atas apa yang kita lakukan selama ini. Kita membayangkan banyak sekali dosa, ya banyak sekali maksiat yang kita lakukan. Sehingga apa? Sehingga kita harus tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai Muhammad, kepada umatmu bahwa sesungguhnya aku, Allah Subhanahu wa taala, merupakan zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Maka itulah tiga resep yang ditawarkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwasanya tatkala seorang hamba ingin mendapatkan kebahagiaan, maka kita harus mengimplementasikan tiga resep tersebut. Idza an'ama alaihi syakara, tatkala mendapatkan nikmat kita harus bersyukur. Wa idza tuliya sabara, tatkala kita mendapatkan musibah kita hendaknya bersabar. Wa idza aznaba istaghfara, tatkala kita tergelincir, terpeleset ke dalam jurang kemaksiatan, hendaknya kita cepat-cepat bertaubat dan memohon ampun, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukrillahi haqqa syukrih wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqih sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini, khatib senantiasa mewasiatkan dan mengajak jamaah sekalian untuk
berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina, mudah-mudahan mereka mendapatkan kemenangan dan juga diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas keimanannya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم تقبل منهم الشهداء. اللهم تقبل منهم الشهداء واشف منهم المرضى والجرحى. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم فإنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك. اللهم عليك باليهود. اللهم عليك باليهود الذين قتلوا إخواننا في فلسطين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم عددا. يا عزيز يا جبار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.